Kasus yang tengah dihadapi Nur Hayati, pelapor korupsi dana desa jadi tersangka berbuntut panjang, bahkan sejumlah pihak mengungkapkan bahwa hal ini bisa membahayakan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Namun di sisi lain, Polda Jabar memastikan bahwa Nur Hayati bukan pelapor korupsi dana desa. Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Melalui sambungan Zoom sudah ada Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Halo, selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Mas Iqbal. Oke Pak Ibrahim, ini berbicara soal Nur Hayati sendiri ini ternyata bukan pelapor. Sebenarnya bagaimana kasus ini bermula sehingga kepolisian menyatakan bahwa Nur Hayati bukan pelapor? Iya, jadi kasus ini memang berawal dari informasi dan pengaduan dari Ketua BPBD Desa Citemu. Dan juga ada salah satu lagi pengadu dari satu kelompok, namun kita tidak ekspos. Nah, berawal dari Maret 2020 memang memberikan informasi kepada penyidik bahwa adanya dugaan korupsi. Nah, dari situ dilakukanlah penyelidikan pengembangan dan akhirnya menyentuhlah kepada saudari Nur Hayati untuk dimintain keterangan. Nah, dari keterangan yang dimintain itu barulah ada informasi-informasi tambahan yang diperoleh dari saudari Nur Hayati. Jadi di sini memang bukan pelapor saudari Nur Hayati, seperti yang disebutkan di dalam video singkat yang beredar di medsos tersebut. Jadi saudari Nur Hayati ini memang berposisi sebagai saksi yang memberikan informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Nah, dalam perkembangan penyidikannya, memang ini sempat 2 kali dikirim kepada kejaksaan dan terjadi P19. Pada saat pengiriman berkas pertama, posisi saudari Nur Hayati ini sebagai saksi. Nah, pada saat itu ada koreksi dari jaksa untuk melakukan melengkapi formil dan materialnya, kemudian dilakukan kelengkapan berkas lagi. Pada tahap kedua P19 ini ada petunjuk jaksa untuk melakukan pendalaman terhadap peran saudari Nur Hayati ini sampai sejauh mana dalam keterkaitannya dengan terjadinya tindak pidana korupsi. Dari sanalah akhirnya dijadikan acuan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman terhadap peran dan tugas dari saudari Nur Hayati. Nah, di sana ditemukan akhirnya ada suatu pelanggaran hukum atau keterlibatan saudari Nur Hayati dalam rangkaian terjadinya tindak pidana korupsi ini. Nah, di situ memang ditemukan beberapa alat bukti dan juga penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga ini dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan saudari Nur Hayati ini sebagai tersangka. Oke, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini penasihat hukum Nur Hayati alias Budianto sempat mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Nur Hayati ini, status tersangka dari Nur Hayati ini sendiri adalah titipan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon karena polisi sebenarnya tidak mau menetapkan dia sebagai tersangka, khususnya Kanit Tipikor Polres Cirebon. Tanggapannya dari Polda sendiri bagaimana ini, Pak? Hal ini kan sebenarnya bukan hal yang perlu kita pertentangkan ya, karena dalam hal mekanisme hukum itu sudah diatur dalam KUHP, bahwa memang apabila P19 itu ada petunjuk-petunjuk yang harus diselesaikan oleh penyidik. Nah, dalam hal ini penyidik sudah bekerja normatif sesuai dengan dasar hukum atau landasan proseduralnya. Dalam hal ini kita menggunakan KUHP. Nah, sehingga apabila ada petunjuk dari jaksa, kita menindaklanjutinya. Nah, jadi memang penyidik ini bekerja sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang ada. Ini menarik soal KUHP itu sendiri, tapi di sisi lain ini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, merujuk pasal 51 Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya ini, Pak, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Apakah ini tidak bisa menjadi alasan untuk status tersangka ini justru dicabut, Pak? Segala mekanisme hukum pasti akan kita akomodir ya. Nah, tetapi pada posisi saat ini berkas perkaranya sudah dinyatakan P21 oleh jaksa, sehingga memang kewenangan penyidik di sini sudah terbatas dan sudah dilimpahkan pada kejaksaan atau JPU-nya. Nah, ini sebagai bendahara, Nur Hayati tugasnya ini kan mencairkan anggaran dana desa di bank. Hal tersebut sudah mendapatkan rekomendasi camat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak. Sejauh ini sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka?
Ya, jadi dalam kasus ini awalnya cuma ditetapkan satu tersangka. Kemudian setelah ada petunjuk jaksa, karena merupakan rangkaian dari kejadian ini, akhirnya menjadi dua tersangka. Oke, kalau misalnya dua tersangka, untuk yang kepala desanya sendiri yang berinisial S ini nasibnya bagaimana Pak? Apakah sudah ditahan atau justru masih bebas seperti Ibu Nur Hayati? Malah yang pertama kan itu sudah tersangka, jadi tersangka dan sudah ditahan. Sudah ditahan dan sudah ya Pak ya? diserahkan kepada kejaksaan. Oke, kalau Bu Nur Hayati sendiri ini belum ditahan atau memang sengaja atau bagaimana ini Pak? Kemarin memang pertimbangannya karena ya beliau ini dalam keadaan sakit sehingga memang belum dilakukan penahanan. Oke. Tetapi kan kita mempunyai kewajiban setelah P21 itu untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Nah, ini upaya yang akan kita lakukan selanjutnya. Baik Pak Ibrahim, tentunya kita sama-sama menanti bagaimana perkembangan penyidikannya selanjutnya. Apakah benar-benar Bu Nur Hayati ini akan lanjut menjadi tersangka atau justru akan dicabut status tersangka ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Mas Iqbal. Selamat sore CNN.